Pernahkah Anda bangun tidur lalu merasa sendi kaku dan susah digerakkan? Banyak lansia mengalami hal ini. Artikel kesehatan populer menjelaskan, kaku sendi sering terjadi karena aliran darah kurang lancar setelah lama tidak bergerak. Solusinya, lakukan peregangan ringan setiap pagi. Tipsnya, cukup mulai dengan menggerakkan tangan dan kaki perlahan saat masih di tempat tidur. Di segmen berikut, kita bahas mengapa peregangan penting untuk kesehatan sendi. Tahukah Anda, peregangan membantu menjaga kelenturan otot dan sendi? Menurut Mayo Clinic, peregangan rutin bisa meningkatkan aliran darah dan mencegah cedera kecil pada lansia. Solusinya, jadikan peregangan bagian dari rutinitas harian. Tips praktis, sisihkan waktu 10 menit setelah bangun untuk melakukan gerakan lembut. Dengan begitu, tubuh terasa lebih ringan. Di segmen berikut, kita akan bahas manfaat peregangan khusus untuk lansia. Banyak lansia mengeluh cepat lelah saat berjalan. Artikel kesehatan menyebut, peregangan bisa mengurangi rasa kaku sehingga tubuh lebih bertenaga. Solusinya, lakukan gerakan sederhana tanpa harus olahraga berat. Tipsnya, mulai dari bahu, leher, lalu kaki. Jangan terburu-buru, cukup lakukan perlahan. Di segmen berikut, kita akan masuk ke gerakan pertama, yaitu peregangan leher. Sahabatku, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk mulai bergerak. Setiap gerakan kecil bisa membawa perubahan besar. Apakah Anda sering merasa leher kaku saat bangun? Artikel Postur Tubuh Sehat menjelaskan, otot leher mudah tegang jika posisi tidur kurang nyaman. Solusinya, lakukan peregangan leher. Tipsnya, duduk tegak lalu miringkan kepala ke kanan, tahan beberapa detik, lalu ganti ke kiri. Ulangi 3 kali. Gerakan ini membantu melonggarkan otot. Di segmen berikut, kita akan bahas peregangan bahu. Bahu kaku sering membuat aktivitas harian terganggu. Artikel kesehatan menyebut, bahu yang lentur mendukung gerakan tangan lebih leluasa. Solusinya, lakukan peregangan bahu. Tipsnya, angkat bahu ke atas seakan menyentuh telinga, tahan, lalu turunkan perlahan. Ulangi beberapa kali. Gerakan sederhana ini membantu mengurangi tegang di bahu. Di segmen berikut, kita bahas peregangan lengan. Apakah Anda pernah merasa tangan sulit diangkat tinggi? Itu tanda otot lengan kurang lentur. Menurut artikel olahraga ringan, peregangan lengan dapat memperbaiki kelincahan. Solusinya, coba luruskan tangan ke depan lalu tarik perlahan dengan tangan satunya. Tahan sebentar, lalu ganti sisi. Tipsnya, lakukan dengan napas tenang agar lebih rileks. Di segmen berikut, kita bahas peregangan punggung. Sahabatku, setiap kali kita bergerak, kita sedang memberi hadiah untuk tubuh agar tetap sehat lebih lama. Punggung sering terasa kaku setelah duduk lama. Artikel kesehatan tulang menyebut, peregangan punggung menjaga postur tetap baik. Solusinya, lakukan gerakan duduk tegak lalu bungkukkan badan ke depan perlahan, seakan ingin menyentuh lutut. Tipsnya, jangan memaksa, cukup sejauh yang nyaman. Gerakan ini membantu merilekskan otot punggung. Di segmen berikut, kita bahas peregangan pinggang. Pernahkah Anda merasa pinggang pegal setelah beraktivitas ringan? Itu bisa karena otot sekitar pinggang tegang. Artikel populer menyarankan peregangan pinggang untuk mengurangi ketegangan. Solusinya, berdiri tegak, lalu miringkan badan ke kanan dengan tangan mengikuti arah tubuh, lalu ganti ke kiri. Tipsnya, lakukan perlahan dan jangan menahan napas. Di segmen berikut, kita akan bahas peregangan lutut. Lutut kaku sering jadi masalah utama lansia. Artikel Sendi Sehat menjelaskan, peregangan lutut bisa menjaga kelenturan. Solusinya, duduk di kursi, luruskan satu kaki ke depan, tahan, lalu turunkan perlahan. Ulangi bergantian. Tipsnya, lakukan gerakan ini sambil menonton televisi agar lebih santai. Di segmen berikut, kita bahas peregangan pergelangan kaki. Apakah Anda sering merasa pergelangan kaki kaku setelah bangun tidur? Artikel Kesehatan Gerak menyebut, menggerakkan pergelangan kaki melancarkan aliran darah. Solusinya, duduk lalu putar pergelangan kaki searah jarum jam beberapa kali, lalu berlawanan arah. Tipsnya, lakukan di kedua kaki. Gerakan ini ringan tapi sangat bermanfaat. Di segmen berikut, kita bahas peregangan jari tangan. Sahabatku, tubuh kita ibarat mesin. Jika rajin dipanaskan dengan peregangan, maka akan berjalan lebih lancar sepanjang hari. Pernahkah Anda merasa jari sulit digerakkan saat bangun? Artikel Kesehatan Sendi menjelaskan,
Peregangan jari membantu melancarkan peredaran darah kecil. Solusinya, buka telapak tangan lebar-lebar, lalu kepalkan, dan ulangi beberapa kali. Tipsnya, lakukan sambil menarik napas dalam agar lebih rileks. Di segmen berikut, kita bahas peregangan betis. Betis pegal sering dirasakan setelah banyak berdiri. Artikel olahraga ringan menyebut, peregangan betis bisa mengurangi rasa tegang. Solusinya, berdiri menghadap dinding, letakkan satu kaki di depan dan satu kaki di belakang, lalu condongkan badan. Tahan sebentar, ganti sisi. Tipsnya, lakukan perlahan agar otot tidak kaget. Di segmen berikut, kita bahas peregangan perut. Perut juga butuh peregangan agar pencernaan terasa nyaman. Artikel Gaya Hidup Sehat menyebut, peregangan ringan di bagian perut dapat memperlancar aliran darah. Solusinya, berdiri tegak lalu tarik tangan ke atas setinggi mungkin sambil menarik napas. Tipsnya, tahan beberapa detik lalu lepaskan. Gerakan ini memberi rasa lega di perut. Di segmen berikut, kita bahas peregangan saat duduk. Sahabatku, setiap kali kita memilih bergerak, kita sedang memilih hidup yang lebih berkualitas. Apakah Anda lebih sering duduk lama? Artikel Kesehatan Lansia menyebut, duduk terlalu lama membuat sendi kaku. Solusinya, lakukan peregangan ringan tanpa harus berdiri. Tipsnya, duduk tegak, lalu tarik bahu ke belakang, tahan sebentar, lalu lepas. Ulangi beberapa kali. Dengan begitu, tubuh tetap aktif meski duduk. Di segmen berikut, kita bahas peregangan berdiri sederhana. Kadang kita butuh gerakan cepat di sela aktivitas. Artikel Olahraga Rumah menyebut, berdiri lalu merentangkan tangan bisa melancarkan peredaran darah. Solusinya, lakukan peregangan berdiri sederhana. Tipsnya, buka tangan ke samping lebar-lebar lalu tarik perlahan ke depan seakan memeluk diri sendiri. Ulangi beberapa kali. Gerakan ini memberi rasa hangat di dada. Di segmen berikut, kita bahas peregangan sambil berjalan. Apakah Anda suka jalan santai di pagi hari? Artikel Aktivitas Ringan menjelaskan, jalan kaki bisa diselingi peregangan. Solusinya, saat berhenti sejenak, lakukan gerakan lutut naik ringan. Tipsnya, angkat lutut setinggi yang nyaman, lalu turunkan perlahan. Ulangi beberapa kali. Gerakan ini membuat tubuh lebih siap beraktivitas. Di segmen berikut, kita bahas peregangan sebelum tidur. Sahabatku, ingatlah, sendi yang lentur membuat kita lebih mudah menikmati momen kecil setiap hari. Apakah Anda sering susah tidur karena tubuh pegal? Artikel Tidur Sehat menyebut, peregangan ringan bisa membantu tidur lebih nyenyak. Solusinya, lakukan peregangan kaki dan tangan sebelum berbaring. Tipsnya, duduk di tepi tempat tidur, luruskan kaki, lalu regangkan lengan. Rasakan otot melemas perlahan. Di segmen berikut, kita bahas pentingnya napas dalam saat peregangan. Banyak orang lupa bernapas dengan benar saat peregangan. Artikel Relaksasi menjelaskan, napas dalam membantu otot lebih rileks. Solusinya, tarik napas lewat hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Tipsnya, lakukan setiap kali menahan posisi peregangan. Dengan begitu, tubuh terasa lebih tenang. Di segmen berikut, kita bahas peregangan untuk menjaga keseimbangan. Seiring usia, keseimbangan tubuh bisa berkurang. Artikel Pencegahan Jatuh menyebut, peregangan membantu melatih otot penopang. Solusinya, berdiri dekat kursi, angkat satu kaki sedikit, tahan, lalu ganti kaki. Tipsnya, pegang sandaran kursi agar lebih aman. Latihan kecil ini membantu menjaga keseimbangan. Di segmen berikut, kita bahas peregangan untuk melancarkan peredaran darah. Apakah Anda sering merasa dingin di tangan atau kaki? Artikel Kesehatan Populer menyebut, peregangan bisa melancarkan peredaran darah. Solusinya, lakukan gerakan menggoyangkan tangan dan kaki perlahan. Tipsnya, sambil duduk pun bisa dilakukan. Gerakan ini membuat tubuh terasa hangat. Di segmen berikut, kita bahas peregangan saat bangun tidur. Sahabatku, pagi yang dimulai dengan peregangan adalah hadiah terbaik untuk tubuh kita. Apakah Anda langsung berdiri setelah bangun tidur? Artikel Kesehatan Tidur menyebut, tubuh butuh adaptasi sebelum berdiri. Solusinya, lakukan peregangan ringan di tempat tidur. Tipsnya, tarik tangan ke atas, luruskan kaki, lalu goyangkan pergelangan sedikit. Gerakan ini membantu tubuh siap bangun. Di segmen berikut, kita bahas peregangan saat menonton televisi.
Kadang kita terlalu lama duduk menonton televisi. Artikel Gaya Hidup Sehat menyebut, duduk lama membuat sendi tegang. Solusinya, selingi dengan peregangan ringan. Tipsnya, berdiri sebentar, angkat tangan ke atas, tarik napas dalam, lalu turunkan. Gerakan singkat ini membantu tubuh tetap segar. Di segmen berikut, kita bahas peregangan saat bepergian. Bepergian jauh sering membuat tubuh kaku. Artikel Kesehatan Perjalanan menyebut, peregangan bisa dilakukan meski di kursi kendaraan. Solusinya, gerakan bahu memutar atau luruskan kaki sebentar. Tipsnya, lakukan setiap 1 jam sekali. Dengan begitu, perjalanan terasa lebih nyaman. Di segmen berikut, kita bahas cara menyusun rutinitas peregangan. Kadang bingung kapan harus melakukan peregangan. Artikel Kesehatan Lansia menyebut, peregangan sebaiknya dilakukan setiap hari, minimal pagi dan sore. Solusinya, buat jadwal tetap agar tidak lupa. Tipsnya, bisa diselipkan setelah bangun tidur, saat istirahat siang, dan sebelum tidur malam. Dengan begitu, sendi tetap lentur. Di segmen berikut, kita akan menutup dengan ajakan hangat. Sahabatku, peregangan adalah cara sederhana untuk menjaga sendi tetap lentur dan tubuh terasa segar. Tidak perlu lama, cukup beberapa menit setiap hari. Yuk, kita biasakan mulai dari sekarang. Jangan lupa like, share, dan komen pengalaman Anda melakukan peregangan. Ingat, ini hanya informasi umum. Konsultasikan dengan tenaga medis jika memiliki kondisi khusus. Sampai jumpa di video berikutnya, mari kita terus bergerak dengan semangat.